Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan, kita ditebus oleh darahnya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal. Satu-satunya itu untuk menebus dosa kami Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, satu-satunya itu bagi kami Tuhan. Dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
bisa katakan Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak terima pengagungan kami Bapa. Hialalah siapa karalabaya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Hialalah siapa karalabaya. Sebab Engkau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hanya Kau yang layak, Kau Yesus layak disembah. Tuhan kami yang hidup, juru selamat manusia. Hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang dimuliakan. Haleluya, haleluya.
Segala puji, sembah, hormat, kemuliaan bagimu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami umatmu di pagi ini mengucap syukur. Kami berhimpun menyatu secara roh. Betapapun secara fisik kami terpisah satu dengan yang lainnya. Umatmu di rumah mereka masing-masing. Dan kami berada di Keik Yehuda. Tapi kami percaya di dimensi yang tidak terbatas. Kami diikat satukan oleh tali kasih-Mu. Dan kami memuji menyembah Sang Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang perkasa, ajaib dan luar biasa. Juru selamat dunia satu-satunya. Penebus yang hidup. Engkau hadir di sini. Itu percaya kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di rumah masing-masing. Itu keyakinan kami. Biarlah Engkau beracara dengan bebas dalam hidup kami Tuhan. Ketika tiba saatnya kami akan mendengarkan berita surgawi. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hebat itu. Yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menebus, yang menghidupkan kami. Tak ada kepastian yang lain. Dunia menawarkan berbagai cara. Tapi kami percaya sungguh. Satu-satunya kepastian yang berikan kepada kami penebusan yang sempurna. Hanya dalam karya Kristus Tuhan di Golgota. Kepadamu kami sujud menyembah. Bapa, terima kasih tiba saatnya bicaralah buat kami. Ajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Buatlah roh kami berkobar bernyala-nyala. Ruang kapasitas hidup kami semakin dibuka melebar. Kami siap menampung sebanyak-banyaknya kebenaran dari sorga mulia. Kami makan dan minum sepuas-puasnya dari roti kehidupan, dari minuman yang menghidupkan itu. Bicara bagi kami semua, diamkan semua suara asing, suara-Mu sajalah yang kami dengar. Beri kami telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba perlu kasih karunia urapan hikmat wahyu Allah. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Sertakan dengan wibawa kuasa Allah yang heran ajaib dan luar biasa. Sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran ini. Mampukan kami semua. Baik hamba yang berbicara maupun kami yang mendengar. Merenungkan, menghayati. Dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ketika pemberitaan ini berlangsung. Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Engkau buat lutut bertekuk di kota Sorong. Lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Bahkan Indonesia Engkau buat bertekuk lutut. Supaya lutut bertekuk dan lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Saat kebenaran firman disampaikan. Yang terikat dilepaskan. Yang terpenjara dibebaskan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berduka dihiburkan. Kemuliaan dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Atmosfer kami semua disterilkan oleh darah Yesus. Terpuji nama-Mu, pegari kami dengan tembok berapi-Mu. Malaikat-Mu mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya. Umat Tuhan di rumah-rumah, bahkan setiap saudara kekasih Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah lewat live streaming. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur di tengah-tengah suasana yang sesungguhnya tampak tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Di tengah-tengah suasana ketika dunia dilanda oleh wabah virus corona merenggut ribuan, puluhan ribu jiwa. Bahkan masih ada banyak korban yang tertular. Ratusan ribu merangkak menuju ke jutaan. Tidak lalu serta-merta membuat kita kecewa, cemas dan putus asa. Ini momen terbaik, ini momen terindah bagi saudara dan saya. Bagi kekasih-kekasih Kristus. Untuk kita menangkap sesuatu yang ilahi dari sorga. Berikan pada kita penguatan iman, percaya, pengharapan. Karena percaya pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Kekasih Kristus, umat Tuhan yang berbahagia. Keseriusan terpuncak hari-hari ini di seantero dunia.
semuanya dikerahkan melalui segala kemampuan dan potensi, segala kekuatan yang ada hanya punya satu tujuan, untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah COVID-19. Itu upaya yang terus-menerus dilakukan di mana-mana. Pertanyaannya sederhana. Jika demikianlah faktanya, ketika segala potensi kemampuan bangsa, negara, kaum, bahasa di seantero bumi dikerahkan habis ke sana, finansial, apapun juga, segala kemampuan kepakaran dari semua ilmu, disiplin ilmu yang ada di planet ini coba dikerahkan dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia, baik yang tertular, yang sudah tiba pada titik yang terpuncak, bisa merenggut nyawa, diselamatkan. Maka pertanyaannya saudara kekasih, mungkinkah hari ini spirit yang sama, semangat yang sama juga ikut berkobar-kobar dan bernyala-nyala pada manusia siapapun termasuk kita semua di saat pagi hari ini? Dalam satu kerinduan yang membara, kita habis-habisan merindukan untuk menemukan keselamatan yang abadi dalam kekekalan. Mari saudaraku, kita jujur di pagi ini. Jujurlah kita. Luar biasa. Kita masing-masing termasuk kita yang disorong. Kita ekspresikan begitu luar biasanya perhatian, kepedulian kita. Mawas dirinya kita. Berjaga-jaganya kita dengan potensi yang paling maksimal untuk kita terhindar dari bahaya dan bencana yang cuma bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa bermampu membunuh jiwa maupun roh. Yang cuma mampu membunuh tubuh, yang tidak mampu melempar siapapun ke dalam lautan api neraka. Sekali lagi, jika demikian, apakah spirit negeri ini, spirit bangsa ini, semangat kita semua, warga gereja Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan di rumah-rumah, kita masih punya semangat yang habis-habisan merindukan dan menemukan keselamatan yang kekal? Saya tidak bermaksud menjustifikasi, tetapi tampaknya jauh panggang dari api. Sebab nanti kita akan lihat kelak, ketika wabah menular ini Tuhan hentikan, maka kita akan menyaksikan orang kembali lagi seperti biasa. Kepedulian buat Tuhan menyurut, tampaknya kembali biasa-biasa. Tapi marilah kita tengok di pagi hari ini panggilan sorgawi. Yesaya 44 ayat 21 sampai 24. Kita siapkan kekasih-kasih Kristus untuk kita bacanya secara bersama-sama. Yesaya 44 ayat 21 sampai 24. Dalam hitungan 3 kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembira dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ayat 24, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Luar biasa sekali saudaraku. Pujian paling awal tadi terima kasih buat Patrick. Sebuah pujian yang saya dengar nyambung sekali
dengan denyut nadi daripada inti khotbah pada saat pagi hari ini. Kekasih Kristus, oleh dosa manusia menjadi budak dosa. Oleh dosa manusia menjadi budak iblis, saudaraku. Bahkan terkurung dalam penjara iblis. Akibatnya, tiada seorang pun anak manusia, dengar, tiada seorang pun anak manusia yang dapat diselamatkan. Saat terpenjara oleh dosa, hanya ada dua opsi kekasih Kristus tentang masa depanmu dan masa depanku. Sekali lagi, ketika terpenjara oleh dosa, cuma ada dua opsi tentang masa depanmu dan masa depanku. Yang pertama, ialah masa depan yang terus-menerus terpenjara oleh karena dosa, terpenjara oleh karena maut, bahkan masuk dalam kekekalan selama-lama-lamanya. Lebih mengerikan jika objek itu lalu disebut lautan api neraka. Itulah masa depan yang pertama dari opsi ketika seseorang terpenjara oleh dosa. Tapi ada pengharapan di balik itu. Opsi yang kedua yaitu dibebaskan dan diselamatkan. Terpenjara bisa dibebaskan, bisa diselamatkan. Penjara dunia saja di mana-mana. Ada yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Bahkan di negara-negara barat, apalagi Amerika, hukuman seseorang bisa ratusan tahun, saudaraku. Sesuatu ukuran yang tentunya tidak masuk di akal sehat. Apakah umur daripada sang terpidana akan bisa mencapai jumlah tahun-tahun dia dihukum? Tentu tidak mungkin. Tapi itulah fakta, itulah keadaan. Nah, kekasih Tuhan, mungkinkah lewat momen indah peringatan kematian Kristus Tuhan kita hari ini, kita menyibukkan diri kita untuk mau berbicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu berbicara tentang kita terus-menerus terpenjara dalam penjara dosa, dan bahkan kita terus mau terpenjara sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada satupun yang menghendaki itu. Dan saya percaya kita semua pasti gayung bersambut dalam sukacita. Kita rindu sekali dibebaskan dan diselamatkan. Yang pasti saudara kekasih, Anda dan saya, umat kekasih Tuhan, kita telah dilahirkan kembali. Maka percayalah, kamu telah diselamatkan, kamu telah dibebaskan. Tanda materai kepemilikan Allah ada pada kita semuanya. Haleluya. Dan bagi semua kita, perenungan yang dalam pada pagi hari ini, lewat momen peringatan kematian Kristus Tuhan kita, maka mari kita dituntun untuk melihat rahasia daripada pembebasan dan penyelamatan itu. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Lihat, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal. Wow, pujian tadi. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, dan seterusnya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Next. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Lihat saudaraku, kembali kita lihat di ayat ke-8. Dikatakan di sana, ayat yang ke-8 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tahan di situ. Umat kekasih Tuhan, bersyukurlah kita menyembah Tuhan yang benar dan hidup. Tapi kabar baik pada saat ini, di pagi hari ini, lewat peristiwa peringatan kematian Tuhan yang kita sembah dan layani, biarlah kekasih Tuhan, kita menjadi penerus, jadi corongnya Tuhan.
Bahkan kita berdoa supaya momen indah ini tidak disia-siakan oleh Sorong, tidak disia-siakan oleh Papua, tidak disia-siakan oleh Indonesia. Ada yang bisa membukanya, ada yang bisa mengikuti live streaming ini saudaraku. Untuk mendengarkan apa sorga bersaksi tentang hal pembebasan, tentang hal penyelamatan itu saudaraku. Untuk dibebaskan harus melalui karya penebusan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat yang ke-8 dia bilang begitu. Artinya begini kasih Kristus. Seseorang yang sudah dalam penjara dosa apalagi, takkan mampu menebus dirinya. Di titik ini umat kekasih Tuhan dengar, Indonesia dengar, Sorong dengar. Di titik ini perbuatan amal salehmu tidak masuk hitungan apapun. Tersingkirkan, tertelanjangi habis oleh kebenaran ini saudara kasih. Amal saleh tidak punya tempat. Perbuatan amal tidak punya tempat. Amal yang baik tidak punya tempat. Karena Tuhan bicara, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Apa tebusan itu? Amal saleh dijadikan alat tebusan. Tidak punya tempat. Keyakinan itu konyol. Oh kekasih Kristus kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Konyol lah jika oleh perbuatan baik kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Cuman pemberian cuma-cuma karena iman. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Efesus 2:8 dan 9. Lihat ini saudaraku. Sekali lagi saya mau ayat ini membuat kita terbenam di dalamnya. Membuat Indonesia mengerti sungguh. Membuat Papua mengerti sungguh. Membuat Sorong mengerti sungguh. Dan kita terbenam di dalamnya. Bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kamu memberi perbuatan baikmu untuk menjadi mahar untuk kamu diselamatkan. Konyol. Konyol. Yesaya 64 ayat yang ke-6a berkata begini. Segala kesalehanmu seperti kain lara. Segala kesalehanmu seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya seperti maaf kata wanita-wanita. Perbuatan baikmu, kesalehanmu cuma seperti menstruasi wanita. Mana mungkin itu jadi tebusan. Yang namanya tebusan, yang namanya mahar. Mahal harganya. Lihat. Kembali tadi ke Mazmur 49 ayat 9a. Mazmur 49 ayat 9a. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa itu. Mahal. Itu sangat bergantung pada hadirnya satu pribadi yang sanggup menjaminkan penebusan. Satu pribadi yang kemudian bisa dikenal, yang bisa memimpin kita kepada hidup. Tema Paskah kita kali ini tahun 2020 itu Prince of Life. Pemimpin kepada hidup. Dan itu cuma ada pada Sang Juru Selamat, penebus Anda dan saya. Artinya begini, untuk penebusan itu, dengarkan baik-baik, harus ada orang lain memberikan sesuatu, entah dirinya sendiri ataupun mahar dalam bentuk apapun untuk dijadikan tebusan. Baru kamu dapat ditebus. Dengarkan itu saudaraku. Mana mungkin untuk pergi ke sorga kamu bisa menebus dengan perbuatan baikmu. Konyol. Konyol. Pertanyaan berikut. Kenapa terlalu mahal? Dengarkan. Terlalu mahal karena hukum Tuhan telah ditetapkan. Bahwa akibat dosa adalah maut. Dan dengarkan. Dan tanpa penumpahan darah. Ini terlalu mahalnya di sini.
Hukum Tuhan berkata tanpa penumpahan darah manusia tidak dapat ditebus dan diselamatkan dari penjara dosa. Lihat ayatnya, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Kasihan datang dengan amal baik dijadikan sebagai mahar untuk terima pengampunan. Air liur sorga tidak meleleh dengan mahar itu. Hukum Tuhan telah ditetapkan dan mahal sekali bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada manusia yang dapat diselamatkan. Ya. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kekasih Kristus, hukum sudah dipatok. Hukum tidak bisa diamandemen. Tidak bisa. Ya. Hari-hari ini ketika orang lain sibuk mengumpulkan kredit poin amal salehnya, puji Tuhan. Gerejalah yang paling tahu rahasia besar tentang karya penebusan itu. Gereja tahu sekaligus sebagai mujizat terbesar dalam kehidupan orang yang percaya dan orang yang mau meresponinya. Kita baca lagi dan kita lihat bacaan awal tadi Yesaya 44. Apa yang dibilang di sana? Ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan Tuhan pada bagian akhirnya? Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Nah, ini bukan mainan kata sorga saudaraku. Tapi ini pernyataan yang harus disertai dengan aksi nyata. Kembalilah kepadaku sebab aku Tuhan telah menebus engkau. Pertanyaannya, kapan tebusan itu terjadi? Umat kekasih Tuhan, kapan tebusan itu terjadi? Hampir 2000 tahun yang lampau, Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk menebus dosa manusia dan menjadi pemimpin kepada hidup itu sendiri. Adakah dukungan ayatnya? Lihat Galatia pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Tahan di sini. Orang akan mempersoalkan. Alkitab berkata Yesus datang untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Itu berarti cobaan untuk Israel. Lalu kita gereja Tuhan tempatnya di mana? Oh, saya mau beritahu buat saudara. Ya. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Tahan dulu. Artinya begini kekasih Kristus. Peristiwa hari ini 2000 tahun yang silam merupakan kegenapan daripada tuntutan hukum Taurat. Bahwa terkutuklah dia yang disalib. Jadi Yesus datang untuk menggenapkan tuntutan hukum Taurat itu. Sebab tidak ada satupun manusia terkecuali tiap waktu ketika seorang bangsa Israel atau Yahudi jatuh dalam dosa, dia harus menarik seekor kambing domba yang tanpa cacat celah dan diberikan kepada imam, disembelih supaya dengan darahnya menjadi korban keselamatan, menjadi korban pengampunan dosa dan sebagainya. Tetapi karena kita tidak ditentukan untuk terkurung dalam kutukan Taurat, maka Kristus datang. Dalam kesempurnaannya ia mengikhlaskan dirinya sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercelah. Rela mati di kayu salib Golgota untuk menggantikan kita. Supaya kita oleh Efesus 2
ayat 8 dan 9 kita diselamatkan. Tolong tayangkan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu hebatnya kita gereja Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita terima cuman karena kasih karunia. Itulah rahasia besar yang dicemburui oleh banyak sekali nabi-nabi sebelum Kristus datang pada kali yang pertama dulu. Haleluya. Sekali lagi agar kita ditebus dari penjara dosa, sudah dikatakan bahwa syaratnya ada penumpahan darah. Ya. Bani Korah yang memberikan senandung mazmurnya. Dalam Mazmur 49 yang kita baca tadi, itu begitu sangat jelas, terang benderang. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat bercela. Haleluya, luar biasa sekali. Bahwa sejak awal saudara kekasih Tuhan, proses penebusan yang dilalui Yesus Kristus itu dilakukan oleh Tuhan, oleh Yesus melalui pertempuran yang sengit. Sengit sekali. Kenapa dikatakan pertempuran itu sengit? Karena Kristus tampak serius sekali melawan kemanusiaannya, melawan keinginan hatinya sendiri untuk bebas dari cawan penderitaan yang dia alami. Hari Minggu kemarin dalam khotbah sudah saya sampaikannya. Ketika dia berteriak, "Bapa, jikalau boleh cawan ini lalukan daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan terjadilah menurut kehendakmu." Itu pertempuran yang sangat sengit saudaraku. Tetapi dengarkan, demi sebuah ketaatan yang luar biasa, Yesus siap menerimanya menjadi tumbal bagi saudara dan saya. Darahnya dicurahkan siap menjadi mahar tebusan saudara dan saya. Bukan saja kita warga Gebirok Sorong, tapi bagi semua orang di tanah Papua, di kota Sorong, di Indonesia, seluruh umat manusia. Dia mengikhlaskannya saudaraku. Karena itu bagi engkau yang mendengarkan atau mengikuti live streaming ini, dengarkan baik-baik. Jika belum ada kepastian pada dirimu, masih berjalan dalam keraguan-raguan akan kepastian kamu masuk ke sorga atau tidak. Berita ini untuk kamu, berita ini untuk kamu, untuk Indonesia, untuk Sorong, bahwa Kristus satu-satunya sang penebus bagi saudara dan bagi saya, bagi dunia ini. Haleluya. Ada amin? Wow. Haleluya. Tapi dengar, pasti ada adegan lain di balik kematian Kristus. Ada adegan lain di balik kematian Kristus. Apa sih adegan itu? Iblis pasti berpesta. Sekali lagi, iblis pasti berpesta sejak Yudas dilibatkan oleh pemimpin Yahudi dalam desain pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus. Iblis berpesta di situ. Kenapa dia berpesta? Pasti iblis dengan pasukannya bilang gini, ini kesempatan baik. Dulu dalam gunung pencobaan di 40 hari lamanya, kita sakit hati gara-gara dia. Kita coba dia 3 kali, kita coba Yesus tidak 3 kali, tetap kita gagal. Iblis bergerak dengan sakit hati. Masih ingat kalimat terakhir waktu Yesus dicobai di padang gurun? Kalimat terakhir dia bilang gini, iblis mundur sejak saat itu dan mencari waktu yang baik. Jadi iblis pikir desain pemimpin Yahudi bersama Yudas untuk membunuh Yesus itulah waktu yang baik.
Dia berpesta, dia bersuka cita. Hore. Yesus yang dulu kerjain kita sampai kita sakit hati. Kita cobai dia dan dia tolak. Kali ini dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dengarkan saudara kekasih Tuhan. Iblis dan pengikutnya tiba-tiba terkejut. Sadar bahwa peristiwa salib di Golgota itu merupakan kebodohan terbesar. Sekaligus kekalahan terpuncak bagi iblis. Iblis dan pengikutnya terkejut. Sekali lagi, karena mereka tiba-tiba sadar bahwa peristiwa Kristus mati di salib Golgota itu merupakan puncak kebodohan iblis. Sekali lagi, dan puncak daripada kekalahan iblis ketika Yesus berseru, "Sudah selesai." Wow. Semakin sakit hatilah iblis. Semakin sakit hati. Pesta menjadi buyar. Pagi ini umat Tuhan dengarkan apa yang sudah selesai. Yang sudah selesai yang pertama, atas nama sebuah ketaatan, Kristus telah menyelesaikan tugas mulia yang diemban oleh Bapa kepadanya. Katakan sama-sama, ketaatan. 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 Nilai yang satu ini terciderai dalam kehidupan kita. Tidak usah di luar sana. Tapi di sana sini masih banyak. Ketaatan. Ketaatan. Ketaatan terhubung, terkoneksi dengan yang namanya harga diri. Karena waktu kita bicara kita mau taat, kita masih melihat posisi harga diri kita. Dan tolok ukurnya kita ambil takaran-takaran dunia untuk memposisikan kita dengan harga diri kita. Itu yang membuat kita gagal. Tapi saya percaya umat Tuhan kekasih Kristus sudah dibawa dalam pengajaran-pengajaran yang membawa kita menaik dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain untuk mengerti apa itu harga diri kita. Sudah selesai, itu artinya sudah juga selesai karya terbesar Kristus yang terpuncak di Golgota untuk menebus dan menyelamatkan kita. Anda dan saya, kita terbebas dari cengkraman kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut dengan curahan darah Yesus. Dan oleh darah itu kita berani bersaksi, kita memperoleh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita bisa berkata, makin dekat Tuhan kepadamu. Ya. Walaupun saliblah mengangkatku, inilah laguku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Haleluya. Sudah selesai. Artinya juga kemiskinan dan sakit penyakit juga telah diselesaikan oleh Dia. 3 peran pengorbanan Kristus di kayu salib Golgota. Peran pertama, Kristus yang tidak berdosa dibuat seakan-akan menjadi dosa sehingga dikutuk, disalib. Supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, ditebus dan diselamatkan. Peran kedua, Dia kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Peran ketiga, Dia yang sehat dibuat menjadi sakit supaya kita yang sakit oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Tuhan itu konsisten akan firman-Nya dalam Yesaya 44 tadi. Sehingga Dia tetap berkata sampai hari ini, engkau hambaku. Katakan kiri kanan di rumahmu, bilang buat suami, buat istrimu. Tuhan bilang engkau hambaku, engkau tidak kulupakan, engkau telah kutebus. Haleluya. Engkau tidak kulupakan, engkau telah kutebus. Hari ini kita sedang menuju pada bagian akhir khotbah ini saudara. Hari ini kita perlu belajar dari pengalaman Ayub. Ayub 19 ayat 25.
sampai 27. Kita baca bersama. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Wow, luar biasa. Dalam penderitaan yang luar biasa karena dia dicobai juga oleh iblis kan. Lihat, Ayub menemukan esensi terdalam dari arti dan makna penebusan. Esensi terdalam arti dan makna penebusan ditemukan oleh Ayub. Wow, saya luar biasa terkagum dengan pribadi ini. Lihat, pengharapannya tidak terkurung dalam tarikan napas dan detak jantung. Fisiknya yang kurus krempeng, fisiknya yang kurus, yang tinggal kulit pembalut tulang. Pengharapannya tidak terkurung di situ. Pengharapan Ayub saudaraku lahir dari keaslian jati diri dia, dari manusia roh dia. Dan di titik itulah iblis terkejut karena pengharapan dia ungkapkan seperti bacaan tadi. Coba kita ulangi ayat 25 dikatakan begini. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dengarkan baik-baik. Lihat. Jangan dihapuskan dulu, tolong ditahan. Luar biasa. Umat Tuhan lihat itu. Saya paham dan saya mengerti. Kita sedang berada dalam suasana yang menyusahkan. Yang menakutkan. Tapi mari pengharapan kita jangan terkurung oleh semua suasana yang ada di sekeliling dan sekitar kita yang menakutkan. Mari kita diinspirasi pada saat pagi hari ini oleh apa yang dikatakan oleh Ayub. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Haleluya. Ya, haleluya. Dalam penderitaan Ayub menemukan nyanyian baru. Nyanyian yang harus dimiliki semua kita. Di Patmos, nyanyian baru ini pernah didengar oleh Rasul Yohanes. Dengan linangan air mata, kesedihan yang begitu dalam. Karena Yohanes tidak menemukan satu pribadi pun yang sanggup membuka gulungan kitab dengan ketujuh meterai itu. Wahyu pasal 5, ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama 3. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu, tentu adalah Yesus Kristus, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan.
Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya, haleluya. Ada nyanyian baru. Jika ada nyanyian baru, pasti ada nyanyian lama. Nyanyian lama itu penuh dengan persungutan. Nyanyian lama itu penuh dengan ketiadaan pengharapan. Nyanyian baru itu harus hadir saat ini. Gantikan sekarang semua nyanyian lama. Jangan biarkan menggema lagi dalam hidupmu. Gantikan segera dengan nyanyian baru. Dan Kristus Tuhan yang telah menebus saudara dan saya lewat peristiwa peringatan kematiannya pada hari ini, itu membuat kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, menyanyikan bagi Dia nyanyian-nyanyian baru. Lihat tadi para tua-tua di hadapan tahta sujud menyembah ketika dikatakan anak domba Allah itu berdiri, saudaraku. Dialah Yesus Kristus yang telah mati tapi tidak lupa bangkit buat saudara dan saya. Jika hari ini kita yakin, mari saya mengundang tim musik. Jika hari ini kita yakin kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya kita sudahi nyanyian lama. Kita memulai dengan nyanyian baru. Kita bersenandung dengan nyanyian baru. Karena kita sudah menemukan kepastian pengharapan bahwa dalam Kristus Tuhan dosa kita ditebus, kita diselamatkan. Kita temukan pengharapan, hanya Kristuslah pemimpin kepada hidup. Hanya Dialah Prince of Life itu. Tidak ada yang lain. Kita berpengharapan. Ayat terakhir dari kitab Wahyu tadi berkata begini. Kita dilayakkan Kristus untuk memerintah bersama Yesus selama-lamanya dalam kekekalan. Haleluya, 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 haleluya. Renungkanlah kebenaran firman dan dengarkanlah pujian ini. Amin. Kasih Kristus di rumah-rumah, buka hatimu. Renungkanlah kebenaran firman tadi. Siapkanlah meja hatimu. Mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Memperingati kematian Kristus Tuhan kita. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rise, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus is you. Brokenness and carries me when I'm very weak. Jesus
when I'm overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who is my guilt on his shoulder? Who holds my heart in his hands? Who takes my thoughts and fears on Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Berikan buat sang raja di atas segala raja pujian dan penyembahan. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond. You know what to do. Jesus is you. Singa dengan lembut menaikkan pujiannya, saudara. Mari kekasih Kristus, kita siapkan hati kita. Sekali lagi renungkan dalam-dalam kebenaran firman tadi. Bersyukur buat karya penebusan Kristus di Golgota. Mari kita baharui akta janji kita lewat sakramen perjamuan kudus yang akan kita ambil. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan hamba telah menyampaikannya. Roh yang tidak terbatas bekerjalah, memampukan kami semua baik yang berbicara maupun mendengar. Kami renungkan, kami hayati, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami umat-Mu. Ampuni kami. Bersihkan dengan darah-Mu ya Yesus Tuhan. Ubah baharui dan pulihkan, layakkan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, kesayangan-Mu, milik kepunyaan-Mu. Sebentar kami membarui akta janji kami melalui sakramen perjamuan kudus. Bahwa kami menapaktilasi peristiwa 2000 tahun silam. Ketika tidak ada yang tersisa ya Tuhan, untuk Engkau tahan-tahan. Seluruh hidup-Mu Engkau dedikasikan bagi kami. Tersalib mati di Golgota. Tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah habis. Untuk kami Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mohon ampun. Layakkan kami pada saat pagi ini. Untuk mau dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tidak memandang hosti dan cawan anggur cuma sebagai lambang semata. Kami mohon dicurahkan dari tahta Bapa kuasa tubuh dan darah Yesus Tuhan. Penuhi hosti dan cawan anggur ini. Lalu kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan di rumah-rumah, angkat hosti dan cawan anggur di tanganmu. Oh, I breathe.
Angkat tinggi-tinggi hosti di tangan kananmu. Dengarkan kesaksian Alkitab pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan. Di meja perjamuan itu ia mengambil roti. Seraya mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan daripadanya. Menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara kasih Kristus saat kita makan dari hosti ini? Kita telah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita. Makanlah dengan penuh iman dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi hosti itu, cawan itu di tangan kananmu. Tidak ada yang tersisa di Golgota. Darahnya telah tercurah habis dari tiang palang kayu salib Golgota. Tapi darah itu tidak ikut beku dengan kebekuan bumi Golgota. Sebagai imam besar yang agung, dia harus punya sesuatu untuk dibawa. Dan yang dibawa itulah darahnya sendiri. Sehingga di atas tutup pendamaian di hadapan tahta Bapa di sorga tersedia darah segar itu. Dan darah itu dihormati di sorga. Karena dari kuasa darah itulah kita diampuni, diselamatkan. Dan ketika oleh kebodohan kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun. Dia yang setia pasti mengampuni kita. Dengarkan pula kesaksian Alkitab setelah makan. Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum daripadanya, menjadi peringatan akan daku. Percaya kekasih Kristus saat kita minum dari cawan anggur ini, kita telah dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Minumlah dengan penuh iman dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu bagi Dia. Ucapkan syukurmu bagi Dia, saudaraku. Bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukurlah bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama I lift my hand. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my Lord. I offer
Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau beritakan bagi kami di pagi hari ini. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, biarlah Roh-Mu Tuhan senantiasa datang menjamah kehidupan kami, membangkitkan iman percaya kami, membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini Bapa, kami sungguh yakin dan percaya Kau Bapa tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau Bapa ada bersama-sama dengan kami. Kau yang senantiasa datang bicara terus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tetap bersyukur buat isi hati-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami tetap berdoa, kami tetap menopang hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Tuhan mengurapi beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati terus kehidupan beliau. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu mengalir terus dalam kehidupan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Singkapkan rema-rema Allah yang baru mengalir terus dalam kehidupan beliau. Di mana saja beliau pergi dan berada, kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan beliau. Dan biarlah kekuatan kesehatan nyatakan dalam kehidupan beliau dan seisi rumahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu, nyatakan di bangsa kami, ampuni dan ampuni bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa minta campur tangan dari Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, ampuni bangsa kami Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Bapa di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Kau datang menjamah semua orang yang ada di bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan kerjakan di bangsa kami, pemulihan daripada Tuhan dikerjakan di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi Tuhan akhir-akhir ini kami boleh melihat bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami boleh dilawat oleh Tuhan, semua orang yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kearifan. Dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menangani bangsa kami ini Tuhan. Seturut dengan kehendak daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami memberkati kota ini, kota Sorong. Biarlah shalom mengalir di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan daripada Tuhan mengalir di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan daripada Tuhan mengalir di kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan kota Sorong adalah kota yang dipulihkan oleh Tuhan. Kota Sorong adalah kota yang dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati Pak Wali Kota dan jajarannya. Diberkati Kapolsek dan jajarannya. Dan setiap para medis Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berkati mereka Tuhan. Biarlah kerjakan terus kehendak-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati jemaat Tuhan yang mendengar ataupun menonton live streaming ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menjamah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Engkau Allah yang mengetahuinya. Biarlah Engkau menjamah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Setiap tempat-tempat tinggal mereka Engkau jaga, Engkau lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu yang telah Engkau nyatakan di pagi hari ini. Terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Semua karena salib-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, diberkati jemaat-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan menjadi bagian jemaat-Mu dan setiap mereka yang menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia, anugerah, limpah rahmat serta berkat, melimpah ruah bagai hujan yang deras, bersumber dari sumber berkat satu-satunya, Kristus Tuhan. Oleh pertolongan Roh Allah yang kudus, Parakletos, pribadi penolong satu-satunya itu, tetap menyertai setiap umat kekasih Kristus. Semua kita
negeri dan bangsa di mana kita berada. Mulai saat pagi hari ini lagi. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Menjemput kita semua di awan-awan permai. Membawa kita masuk dalam kekekalan. Hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati lewat peringatan ibadah kematian Kristus tahun 2020. Kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Bagi